Terima kasih Anda masih di Sindo Today bersama saya Camara Heda dan Yasmin Atania. Sebuah sepeda motor yang ditumpangi ibu dan anak terlindas truk hingga menyebabkan keduanya tewas. Detik-detik insiden maut tersebut terekam CCTV. CCTV merekam detik-detik kecelakaan maut yang terjadi tepat di depan Universitas 17 Agustus Samarinda, Kalimantan Timur. Insiden berawal saat sepeda motor yang ditumpangi ibu dan anak melaju di Jalan Juanda dan di saat bersamaan truk tangki melintas di jalur yang sama dalam kondisi tanpa muatan. Motif satu lagi kah? Korban dua di Juanda, korban dua. Yang satu pendaraan. Sepeda motor yang mendahului dari sisi kiri truk hilang kendali dan terjatuh. Naas, di waktu bersamaan dua korban langsung terlindas ban belakang truk. Warga dan petugas kepolisian langsung mengevakuasi dua korban ke rumah sakit. Namun kedua korban dinyatakan meninggal dunia saat mendapat penanganan medis. Aku lewat dari jalur kanan sana, terus dua kami kumpul sama ini, teman-temanku ini. Nah, aku udah lewat, ibu itu nyelip sepeda motor yang lain. Dari sisi? Di sebelah kiri. Sebelah kiri ya? Ini korban saat ini ada 2 orang dan dibawa ke rumah sakit AWS Sarani. Polisi telah mengamankan kedua kendaraan sebagai barang bukti. Pengendara motor diimbau untuk lebih berhati-hati, terutama saat mendahului kendaraan besar di jalur padat. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ardi Wirya, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga pengemudi mengantuk, sebuah truk box menabrak truk yang sedang parkir di tepi jalan. Ya, pengemudi truk box tewas di tempat kejadian akibat terjepit kabin truk. Kecelakaan maut terjadi di Jalan Bypass Balong Bendo, Sidoarjo, Jawa Timur. Kecelakaan bermula ketika truk box melaju dari arah Surabaya menuju Mojokerto. Diduga pengemudi mengantuk menyebabkan truk box hilang kendali dan mengarah ke kiri jalan hingga menabrak bagian belakang truk yang sedang parkir di tepi jalan. Akibatnya pengemudi dan kenek truk box terjepit kabin truk. Pengemudi truk box tewas seketika di lokasi kejadian, sementara kenek mengalami luka-luka. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Dan pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas. Kami sudah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Simpang Kuningan, Jakarta Selatan. Selamat pagi Brigadir Treslinda, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melaporkan saat ini? Ya baik, terima kasih rekan saya Napa dan juga Yasmin di studio pemirsa. Kami akan menunjukkan secara real time kondisi arus lalu lintas terkini pasca hujan deras yang melanda ibu kota DKI Jakarta. Dan seperti inilah kondisi arus lalu lintas di Bantul juru kamera Agus Salim. Untuk saat ini arus lalu lintas yang akan mengarah ke arah Rusuna Said dalam keadaan ramai, cenderung tersendat di antrian traffic light. Kemudian memang selepas traffic light pun masih mengalami perlambatan kecepatan kendaraan dengan adanya pertemuan arus kendaraan dari arah Semanggi maupun kendaraan dari arah Pancoran. Tentunya juga kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati, antisipasi dengan jalanan yang pada saat ini masih dalam keadaan basah. Tentunya ini juga perlu diantisipasi, terutama pengendara roda 2 untuk menjaga batas kecepatan kendaraan Anda. Apabila ban motor Anda menipis, ini juga dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh aquaplaning. Kemudian untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Warung Buncit dan juga Ragunan yang akan mengarah ke arah Rusuna Said dalam keadaan ramai cenderung tersendat di antrian traffic light. Selepas traffic light pun masih mengalami perlambatan kecepatan kendaraan dengan adanya pertemuan arus kendaraan. Untuk arus lalu lintas yang akan mengarah ke Semanggi, baik itu melalui flyover dan juga pada kawasan
jalur arteri saat ini dalam keadaan ramai dan lancar, begitupun dengan arus lalu lintas yang akan mengarah ke arah Pancoran dan Cawang dari arah Semanggi saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya, Pancoran yang akan mengarah ke Kuningan saat ini masih mengalami perlambatan kecepatan kendaraan di antrian traffic light. Tentunya juga kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan dan petunjuk petugas kami yang berada di lapangan yang mengatur jalannya arus lalu lintas. Hal ini demi terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Sementara sampai saat ini aktivitas masyarakat di kawasan Kuningan ini masih dalam keadaan ramai dan lancar dengan aktivitas masyarakat yang akan berangkat perkantoran. Ini juga perlu diantisipasi, terdapat terminal busway dengan aktivitas masyarakat di kawasan ini juga perlu menjadi perhatian pengguna jalan untuk selalu berhati-hati. Kami juga menginformasikan data Reservis Korlantas Polri dalam kurun waktu 1x24 jam terjadi 183 kasus laka lantas dengan rincian korban meninggal dunia sebanyak 19 orang, 13 orang luka berat serta 116 orang luka ringan. Dari data tersebut 65% terjadi pada waktu siang hari. Dan bagi Anda yang akan berkendara, tentunya pastikan keselamatan di jalan dengan selalu berhati-hati, jaga batas kecepatan kendaraan Anda, serta jaga jarak aman kendaraan. Kembali ke rekan saya Nata dan juga Yasmin di studio. Silakan. Terima kasih Brigadir Treslinda atas laporan Anda dari kawasan Simpang Kuningan, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Pemirsa, Dr. Richard Lee menyelesaikan pemeriksaan di Polda Metro Jaya pada Kamis malam. Proses pemeriksaan Richard Lee menghabiskan waktu hingga 12 jam. Dr. Richard Lee telah selesai diperiksa sebagai tersangka oleh Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Diperiksa sejak pukul 11 hingga pukul 23, Richard Lee mengaku memberikan penjelasan sejujurnya ke polisi. Ditanya seputar produknya, Richard Lee mengaku telah menegaskan bahwa produknya dijual secara legal dan sesuai petunjuk BPOM. Sebelumnya, influencer yang sekaligus pengusaha ini memenuhi panggilan Polda Metro Jaya untuk diperiksa sebagai tersangka. Datang bersama kuasa hukumnya, Richard diperiksa sebagai tersangka dugaan pelanggaran perlindungan konsumen terhadap produk kecantikannya. Saya menghargai hasil dari pra-peradilan. Dan hari ini dengan sikap kooperatif, saya datang untuk memenuhi kewajiban saya sebagai warga negara yang baik. Saya sudah siap memberikan keterangan sejelas-jelasnya dan sejujur-jujurnya tentang produk yang saya jual. Semua produk yang saya jual legal dan BPOM dan diproduksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saya belum pernah menjual produk yang tidak berizin dan berpotensi untuk membahayakan masyarakat. Secara pribadi, yang buat saya sedih, konflik ini melibatkan 2 orang dokter, 2 orang sejawat, 2 orang yang profesinya sama-sama menjual skincare yang berakhir dengan saling lapor dan sama-sama jadi tersangka. Secara pribadi saya jujur, saya sedih dan malu akan hal itu. Richard Lee mengaku sedih dan prihatin karena kasus ini melibatkan sesama dokter yang sering lapor dan sama-sama menjadi tersangka. Dari Jakarta, Tim Liputan, iNews melaporkan. Sebelumnya, hakim menolak gugatan pra-peradilan Dr. Richard Lee. Akibatnya, Richard Lee tetap berstatus sebagai tersangka kasus dugaan pelanggaran perlindungan hak konsumen. Biaya para negara yang besarnya ini. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memutus gugatan pra-peradilan yang dilayangkan Richard Lee. Gugatan itu dilayangkan sang dokter kecantikan Richard Lee karena keberatan dijadikan tersangka dalam kasus dugaan pelanggaran perlindungan hak konsumen yang dilaporkan dokter detektif atau Doktif ke Polda Metro Jaya. Suasana sidang yang dihadiri Samira Farahnas atau Doktif selaku pelapor pun mendadak riuh. Di depan ruang sidang, Doktif melakukan sujud syukur usai gugatan Richard Lee ditolak. Doktif pun kembali mengungkap fakta baru mengenai dugaan Richard Lee yang ingin menawarkan uang damai kepada pihaknya selaku pelapor.
berapapun itu tidak akan bisa mengganti kerugian masyarakat. Tujuannya dokter di sini mengganti uang masyarakat. Jika kerugian masyarakat 200 miliar dan yang diberikan hanya 50 miliar, 150 miliar itu dokter cari dari mana? Ya, seperti itu. Masa dokter yang kerja untuk mengembalikan uang masyarakat gitu. Jadi kembalikan sesuai dengan apa yang sudah kamu ambil. Di akhir, Doktif berharap Richard Lee kooperatif dalam menjalani proses hukum atas laporannya. Ia bahkan kembali mendesak polisi untuk segera menahan Richard Lee mengingat gugatan pra-peradilan sudah ditolak. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Ex tersangka kasus fitnah ijazah Jokowi Egy Sujana dan Damai Hari Lubis melaporkan Ahmad Khozinuddin ke Polda Metro Jaya. Egy mengaku tersinggung dituding pengkhianat oleh Roy Suryo karena menemui Jokowi di Solo. Terbawa emosional saya, jadi secara... Pemirsa, Egy Sujana kembali menyinggung soal laporannya ke Polda Metro Jaya terkait dugaan fitnah dan pencemaran nama baik oleh Roy Suryo. Egy dan Damai Lubis melaporkan Roy Suryo dan Ahmad Khozinuddin karena merasa disindir oleh ucapan Roy terkait kehilangan 2 tuyul. Menurutnya, Roy harus menjelaskan maksud kalimat membeli sehingga tidak termasuk dalam fitnah dan pencemaran nama baik. Salah satu di suasana. Enak jidatnya aja, sok-sok jago, sok-sok merasa benar bahwa saya produk Solo dan katanya harus dibatalkan. Apa haknya dia gitu? Ya, itu yang pertama. Yang kedua, lebih parah lagi. Joko Widodo telah membeli pejuang menjadi penjilat atau apa namanya itu pengkhianat. Telah membeli. Ada diksi kata membeli. Menurut hukum, berapa jual belinya? Transaksinya di mana? Berapa besar saya dibeli? Nah, kalau dia tidak menjelaskan dengan jelas, maka itu namanya fitnah. Dan Ya, Camar dan juga pemirsa masih ingat gak nih beberapa waktu lalu ada peristiwa pencerahan rumah wakil rakyat yang sempat ramai nih. Iya, ini ada sejumlah nama ya seperti rumahnya Uya Kuya, kemudian juga Menteri Keuangan saat itu Ibu Sri Mulyani dan juga rumah Ahmad Syahroni ya, anggota DPR. Betul, nah nama yang terakhir ini nih Ahmad Syahroni saat ini juga kembali viral karena sebelumnya sudah tidak terdengar kan ya namanya ya. Tapi belum 6 bulan menjalani sanksi, Ahmad Syahroni ternyata sudah kembali ditetapkan sebagai pimpinan Komisi 3 DPR RI. Ya, Syahroni menggantikan Rudi Mase yang mundur dari Partai Nasdem. Setelah sempat dicopot dari jabatannya usai pernyataannya yang kontroversial, Ahmad Syahroni kembali jadi pimpinan Komisi 3 DPR. Ahmad Syahroni dilantik sebagai Wakil Ketua Komisi 3 DPR bidang hukum, HAM, dan keamanan. DPR RI menetapkan Ahmad Syahroni sebagai Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, menggantikan posisi Rusdi Mase yang resmi mengundurkan diri dari Partai Nasdem dan DPR RI. Pak Ketua dan teman-teman, rasanya aneh kalau kenalan lagi ya. Dan terima kasih buat pimpinan MKD yang telah menyidangkan saya. Dan mudah-mudahan saya menjadi lebih baik ke depannya. Terima kasih. Sebelumnya, Mahkamah Kehormatan Dewan menjatuhkan sanksi kepada Syahroni berupa penonaktifan sebagai anggota DPR selama 6 bulan sejak November 2025. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump membuka langsung pembukaan KTT Dewan Perdamaian atau Board of Peace di Washington DC. Ya, dalam momen tersebut Trump secara khusus memuji kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto dan menyebut tak berani melawannya. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri rapat perdana Board of Peace penanganan Gaza yang diinisiasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Washington DC, Amerika Serikat. Kehadiran Indonesia menegaskan peran aktif dalam upaya gencatan senjata, stabilisasi keamanan, dan rekonstruksi di jalur Gaza. Rapat perdana Board of Peace atau BOP merupakan implementasi awal dari piagam Dewan Perdamaian yang diluncurkan untuk menangani secara khusus krisis Gaza melalui kerjasama negara-negara anggota. Forum ini dipimpin langsung oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebagai ketua dan melibatkan negara anggota serta observer. Dalam sambutannya, Trump menyempatkan diri memperkenalkan satu persatu anggota BOP dengan menyebutkan nama-nama kepala negara.
Di momen ini pun ia menyapa Presiden Prabowo Subianto yang ia sebut sebagai sosok gigih hingga Trump mengaku enggan melawannya. A man that I really like a lot he's definitely tough. I don't want to fight him. President Prabowo of Indonesia, thank you very much. Please, this is a big guy. I tell you, I said, how many people in Indonesia? He said like 240 million. I said, no, say it again. How many? It's a big country you have. And you do a great job and respected by everybody. And thank you very much for being here. Thank you very much, Mr. President. Partisipasi Indonesia dalam Board of Peace juga dimaksudkan untuk memastikan proses rekonstruksi dan stabilisasi keamanan berjalan inklusif, transparan, dan selaras dengan prinsip hukum internasional serta aspirasi rakyat Palestina. Dari Washington DC, Amerika Serikat, Aya Nufus, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan peran sentral Indonesia dalam upaya mewujudkan perdamaian di Gaza, Palestina. Prabowo menyampaikan sejumlah poin dalam pidatonya di KTT Dewan Perdamaian di Washington DC, Amerika Serikat. President Trump, distinguished delegates, Indonesia from the first day that we studied President Trump's 20-point plan, we completely agree and we are fully committed to this plan, and that is why we joined the Board of Peace. We are committed to its success. We know there will be a lot of obstacles, there will be a lot of difficulties, but we are very optimistic. With the leadership of President Trump, this vision of real peace will be achieved. There will be problems, but we will prevail. We will achieve our dream of peace in Palestine, peace, a lasting and peaceful solution for the Palestinian problem and in Gaza. The achievements of the ceasefire is real. We commend this, and therefore we reaffirm our commitment to contribute significant number of troops, up to 8,000 or more if necessary. We are prepared to contribute the troops to take part actively in the International Stabilization Force to make this peace work.